Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abdul Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 192. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan masalah-masalah yang dialami oleh bahasa Indonesia di era globalisasi ini, dengan judul Kurangnya Kesadaran Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar di Era Modern. Sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah sekedar alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari saja, melainkan juga sebagai identitas nasional yang mempersatukan ratusan suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Sejak terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa persatuan, bahasa pendidikan, serta bahasa resmi negara Indonesia. Namun, sering dengan perkembangannya zaman, khususnya di era digital dan globalisasi ini, muncul beberapa atau bahkan banyak persoalan serius terkait penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang komunikasi, mulai dari lisan, tulisan, hingga di mana kita sering menjumpai bahwa banyak bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah, atau juga bercampur dengan bahasa asing dan digunakan tanpa konteks yang jelas. Fenomena ini menunjukkan adanya penurunan kesadaran masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti ketika bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan situasi, tujuan, dan lawan bicaranya. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar berarti ketika bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti tata bahasa, ejaan, dan pemilihan kata yang tepat berdasarkan dengan PUEBI. Kesalahan pemahaman sering terjadi ketika masyarakat Indonesia menganggap bahasa baku selalu kaku dan tidak komunikatif. Padahal, bahasa baku justru berfungsi menjaga kejelasan makna, ketepatan informasi, dan wibawa komunikasi formal. Kurangnya kesadaran akan hal ini menjadi akar permasalahan dalam praktik berbahasa saat ini, di mana bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap kaku oleh sebagian orang. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan media sosial, penggunaan bahasa non-baku sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Singkatan berlebihan, penghilangan struktur kalimat, serta pencampuran bahasa dengan bahasa asing sering digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Masalah mulai muncul ketika kebiasaan ini terbawa kepada ranah formal seperti pendidikan, dunia kerja, serta dunia administrasi di mana banyak surat resmi dan laporan akademik hingga presentasi yang menggunakan bahasa yang tidak baku. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah pada keberadaan bahasa gaul, melainkan pada ketidakmampuan membedakan konteks penggunaan bahasa oleh sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini. Kurangnya kesadaran akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat melalui beberapa bentuk nyata. Pertama adalah kesalahan ejaan dan tanda baca, seperti penulisan awalan di yang dipisah atau disambung secara keliru dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua ada penggunaan struktur kalimat yang tidak efektif, di mana pesan yang disampaikan seringkali menjadi ambigu dan menimbulkan kekeliruan terhadap pembaca. Yang ketiga adalah pencampuran bahasa asing tanpa alasan yang jelas, di mana pencampuran bahasa asing ini seringkali mengubah arti dari suatu kalimat dan juga terkadang membuat bingung pada pembaca atau pendengarnya. Keempat adalah penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang tidak baku dalam konteks akademik ataupun konteks formal. Ini juga menjadi salah satu hal yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam presentasi ataupun dalam pembuatan suatu makalah ataupun penulisan yang lainnya. Kesalahan ini seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal jika dibiarkan, kesalahan-kesalahan seperti ini dapat melemahkan kualitas bahasa Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi tanggung jawab oleh lingkungan pendidikan, yang dimana lingkungan pendidikan seharusnya dapat menjadi ruang utama untuk pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa
Kesadaran berbahasa di kalangan pelajar dan mahasiswa masih sangat rendah. Dalam suatu studi di sekolah menengah, ditemukan bahwa siswa seringkali menggunakan bahasa non-baku dalam tugas tertulis, seperti menulis soal, atau bahkan menulis laporan hingga kepada penulisan esai. Hal serupa juga ditemukan hingga di perguruan tinggi, di mana para mahasiswa terbiasa menggunakan gaya bahasa media sosial dalam makalah akademik ataupun presentasi mereka. Faktor yang menjadi penyebab kenapa seringnya terjadi hal seperti ini antara lain adalah kurangnya pembiasaan, minimnya koreksi bahasa secara konsisten yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari, dan anggapan bahwa bahasa hanyalah alat penyampai pesan tanpa perlu ketepatan kaidah. Ini seringkali kita temukan dalam komen-komen atau balasan-balasan yang sering kita temukan di dalam suatu konten di sosial media, di mana kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas akademik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Rendahnya kesadaran akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era globalisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah dominasi media sosial yang mendorong penggunaan bahasa yang cepat, singkat, dan seringkali mengabaikan kaidah kebahasaan yang benar. Selanjutnya adalah kurangnya keteladanan berbahasa. Banyak tokoh publik serta media massa dan institusi resmi yang belum konsisten menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga masyarakat terbiasa untuk mendengar, melihat, atau membaca konten-konten yang berisi dengan bahasa-bahasa yang tidak formal. Selanjutnya adalah lemahnya pendidikan bahasa berbasis praktik, di mana pembelajaran bahasa seringkali lebih menekankan kepada teori daripada penerapan kontekstual dalam kehidupan nyata dan sehari-hari. Selanjutnya adalah perubahan sikap masyarakat terhadap bahasa baku, di mana masyarakat seringkali menganggap bahwa bahasa baku tidak penting dan sudah ketinggalan zaman, serta bahasa baku seringkali dianggap kurang bergengsi dibandingkan dengan bahasa gaul atau bahasa asing yang dicampur-campur dengan bahasa lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah terbentuknya pola pikir yang keliru, di mana ketepatan dan kebenaran berbahasa seringkali dipandang bukanlah sebagai prioritas selama pesan dapat dipahami dengan seharusnya. Hal-hal seperti ini yang cenderung menganggap bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar kurang penting, memiliki beberapa dampak yang cukup serius. Jangka pendek, rendahnya kesadaran berbahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman komunikasi, di mana seringkali terjadi miskomunikasi ataupun pesan yang disampaikan tidak sesuai yang seharusnya, terutama dalam konteks formal. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan dan bahasa resmi negara Indonesia. Jika terus dibiarkan seperti ini, generasi muda akan kehilangan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional maupun global pada kedepannya. Lalu bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini? Peningkatan kesadaran bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dilakukan secara kolektif, di mana pendidikan bahasa harus menekankan pada pemahaman konteks, bukan sekedar hafalan kaidah, dan juga praktiknya harus diperbanyak. Guru dan dosen perlu memberikan contoh konkret di mana penggunaan bahasa baku dan harus dilakukan dalam situasi formal. Selain itu juga, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi melalui konten-konten yang menarik dan relevan. Kesadaran berbahasa juga harus ditanamkan sebagai sikap nasionalisme dan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang ingin terus melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah sekedar persoalan tentang linguistik, melainkan juga persoalan terhadap sikap dan kesadaran kolektif kita sebagai masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia akan tetap hidup dan berkembang jika penuturnya memiliki kepedulian terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks yang benar, kita turut menjaga martabat bangsa Indonesia dan memperkuat identitas kita di tengah arus globalisasi dan perkembangan budaya ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga informasi dan penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.